Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita lanjut di bahasa pemrograman C++. Namun kali ini Hanisa ya Fazila yang share screen ya. Jadi yang mencoba untuk langsung mempraktekkan penyusunan kode programnya ya. Oke, di materi-materi sebelumnya sudah ada bahasa algoritmik yang kita bisa implementasikan dalam bahasa pemrograman Java, Pascal, C ya. Nah, sekarang C++ ya, kita coba apa tingkat kedekatannya seperti apa ya, dan langsung berdasarkan studi kasus, case-case atau soal ya seperti itu. Nah, nanti setelah C++ ada C Sharp ya, ada PHP, ada Python ya, MATLAB, oke, dan beberapa bahasa, misalkan Golang ya, seperti itu. Oke, soal nomor pertama, coba Hanisa ya, Fazila di sini membuat pola barisan bilangan ya, bilangan natural ya, yakni angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya jika diberikan suatu batas misalkan n yakni bertipe integer positif ya, lebih dari 1 misalkan seperti itu. Soal kedua, bagaimana untuk menampilkan barisan bilangan ganjil ya? Dua dulu soalnya, silahkan. Oke, bisa langsung dideklarasikan di dalam integer main-nya tadi ya, yang sudah ada di monitor ya. Oke, coba di baris 15 kita tulis dulu soalnya ya. Kasih garis miring 2 kali untuk komentar. Nah, kita diminta untuk menampilkan barisan yakni 0,1,2,3 ya. Barisan bilangan asli yakni 0. Silakan ditulis 0,1,2,3 ya, koma, titik, 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 koma, sampai n ya, atau n-1 seperti itu. Oke, enter. Oke, itu soal nomor pertama, silahkan ya. Soal nomor 2 nanti membuat pola barisan bilangan ganjil ya. Sementara soal nomor 1 dulu ya, pada baris 15, silahkan. Nah, kalau dihadapkan pada soal seperti itu, langkah pertama gimana kemarin? Setiap ada perulangan ya, secara iteratif, untuk rekursif nanti kita pelajari ya. Kita bisa gunakan strukturnya for, atau while, atau do while ya, seperti itu. Oke, masih ingat kira-kira seperti apa? Kita butuh variabel batasnya n ya, sampai kapan ya, yakni integer n, misalkan sama dengan 10 gitu ya. Silakan ditulis. int dulu, int ya, deklarasi variabelnya, tipe datanya. Int spasi n sama dengan 10 misalkan ya, titik koma. Nah, enter ya. Karena kita butuh variabel penghitung ya, nomor urut perulangan keberapa, maka kita butuh variabel ya, yang bertugas untuk mencacah atau bertugas untuk menghitung ya. Seperti itu. Kita sebut misalkan nama variabelnya adalah integer k ya. int spasi k titik koma ya. Oke, sekarang enter. Kita tulis for
buka kurung. Nah, K sama dengan 0, hmm, titik koma, K kurang atau K lebih kecil dari N ya. K lebih kecil dari N, itu lebih besar ya, lebih kecil, titik koma, K plus plus. Nah, di luarnya, oke, kurung kurawal buka, enter ya. Oke, kita akan menulis sekarang cout di dalamnya. Ya benar, cout tadi. Oke, lebih kecil, lebih kecil. Oke, K lebih kecil, lebih kecil. Tanda petik 2. Itu tanda titik 2, tanda petik, tanda kutip 2. Nah, itu ya. Koma, spasi ya. Koma, spasi, sip. Di akhir titik koma. Oke, di baris, oke, enter, cout, biar ganti baris ya. Lebih kecil, lebih kecil. Oke, ENDL, titik koma ya, ganti baris ke bawah. N, kurang huruf E ya. Bener, N ya, tambahin L. D, ENDL, bukan LD, DL. ENDL, sip, titik koma. Nah, pada baris 10 sampai dengan 13 itu dia menampilkan output seperti baris 8 ya, sampai N-1 ya. Oke, coba kita lakukan compile dan run. Nah ya, oh hello world-nya ya belum di ini, mau dihapus boleh, atau setelah huruf D kita tambahkan backslash N ya. Oh dihapus aja boleh, dihapus semua nggak apa-apa. Oh boleh seperti itu ya, sip. Sama ya, outputnya sama seperti itu, 0, 1, 2, 3 ya, sampai N-1 ya. Nah ini struktur perulangan iteratif ya. Oke, jadi ada K sama dengan 0, K sama dengan 0 itu adalah sebagai nilai awal ya, suatu iterasi, suatu perulangan, suatu looping dijalankan ya, diproses, dieksekusi ya, di launch seperti itu. Sedangkan K lebih kecil dari N itu menandakan kondisi apakah iterasi perulangan looping ini akan dilanjut atau akan dihentikan seperti itu. Kalau K++ itu adalah increment ya. Oke, pencacah maju ya. Nah, coba sekarang kita tulis kalau mundur bagaimana ya. Nah, for K sama dengan N, coba tulis. Buka kurung dulu ya, buka kurung. For K sama dengan N, titik koma, K lebih besar dari 0, titik koma, K min min. Nah, seperti itu. Oke, kurung kurawal. Masih sama, angka 12, baris 12 masih sama ya. Cout-nya masih sama. Enter. Silahkan tulis cout. Ya, oke. Baris 19, cout lagi. Ganti baris gitu ya. Nah, kalau sudah K min min ya, ini berarti menghitung mundur ya. Seperti itu. Loopingnya dikerjakan secara
mundur ya. Baris 19 isikan dulu si out ya, lebih kecil ENDL ya. Baris, oh ya boleh di kopas silahkan. Si out itu ditulis dulu baris 19. Oke, lebih kecil ENDL ya. Oke, coba di run ya. Perbedaannya apa? Nah, kita cek. Nah, dia mundur ya, perulangan ke-10 ya, 9, 8, 7 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai K lebih besar dari 0 ya. Berarti tidak pernah sampai 0 dia ya. Saat K-nya 10 dicek, 10 lebih besar dari 0, benar. Tulis. Lalu K min min 9 sekarang. 9 lebih besar dari 0, benar, true ya. Proses tulis ya. Sekarang K min min. Setelah 9, 8. 8 masih benar. 7, 6, 5, 4, 3 masih benar. 2 masih benar ya. 1 lebih besar dari 0 benar ya. Proses tulis. Nah, setelah itu K min min ya. K-nya sama dengan 0 ya. Dicek sekarang. 0 lebih besar dari 0, salah ya. Apakah 0 lebih besar dari 0? Salah ya. Harusnya bagaimana? Harusnya adalah 0 sama dengan 0 ya. Ketika sudah salah kondisinya, maka program ini tidak akan dilanjutkan ya, akan langsung dihentikan ya. Pertanda loopingnya selesai ya, perulangannya selesai seperti itu ya. Oke, ini kita gunakan struktur perulangan for ya. Oke ya, silakan kalau ada yang mau dipahami dulu, ditanyakan atau ditanggapi, dikomentari boleh. Langsung tanyakan dulu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ya, oke. Coba sekarang kita ke baris 15 dulu ya. Baris 15 kita tekan enter dulu. Nah, terus enter lagi. Kembali ke baris 16 ya. Dari struktur for kita hendak konversi ya, kita hendak alter, kita hendak ubah ke dalam bentuk strukturnya while. Nah, seperti apa? Maka yang pertama adalah kita akan tulis yakni integer j, int j ya, titik koma, enter, j sama dengan 0, titik koma, oke, enter, while, buka kurung, j lebih kecil dari n, nah di luarnya kurung kurawal, oke ya, cout, sama ya, cout j, seperti itu ya. Ya, oke ya. Sekarang enter ya, enter, j plus plus titik koma ya. Oke ya. Enter lagi, coba enter. Kasih apa garis miring 2 kali.
J++ ini sama halnya kalau kita tulis ya, J++ sama dengan, sama saja ya. Oke, spasi lagi. J sama dengan J tambah satu. Nah, gitu ya. Namanya increment dia ya. Oke ya, di baris 22 kita tekan enter ya, ganti baris. Cout endl ya. End line ya. Oke, nah itu perbedaan struktur ya, deklarasi struktur perulangan secara iteratif ya. Oke. Baris 11 dengan baris 17 sampai dengan apa? 18 ya, dan 20 itu sangat tahu ya letak-letaknya ya, seperti itu ya. Nah, coba untuk baris 25 sampai 27, nah lakukan pengubahan ke dalam bentuk while ya. Tadi K sudah, J sudah, kita akan gunakan variabel misalkan Z gitu ya. Baris 30 aja kita tulis baris 30. Nah, silakan. Kita gunakan variabel yang lain, Z ya. Oke, bagus. Lanjut. Baris 25 kita ubah ke dalam bentuk while ya. Benar sudah, Z sama dengan, ya bagus, benar N, benar N titik koma, while, mhm. Yes ya, benar ya. Terus, bukan, tidak ada titik koma. Contohnya di baris 18 tidak ada ya. Kurung kurawal. Oke, enter. Iya benar-benar masih sama kayak tadi. Cout Z ya. Lalu lebih kecil benar. Titik koma, enter. Ya, bukan plus plus, coba cek baris 25. Oke, keren. Titik koma ya. Oke, baris 36, cout, ganti baris, end of line. Oke ya. Nah, ini struktur perulangan while ya. Jadi dia bisa diulang mau 10 kali, 100 kali ya. Cukup baris kode programnya sebanyak 4 baris saja. Seperti itu dia. Coba kita lakukan run. Hasilnya dua output sama. Seperti itu ya. Nah, itu dia. Oke. Karena memang strukturnya sama sebenarnya ya. Fungsinya sama dia. Cuma beda dalam bentuk deklarasinya kayak gitu ya. Bagaimana sekarang untuk struktur perulangan dual? Nah, gitu. Silahkan ya untuk ini dulu, barangkali ada yang mau apa? Dicek kembali gitu ya. Mau mau istirahat sebentar boleh, mau minum atau makan coklat dulu boleh, silahkan.
ya. Jadi ada variabel J, K, Z itu adalah variabel penghitung iterasi atau perulangan atau looping ke berapa ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, coba sekarang kembali lagi ke baris 24 ya, tekan enter 2 kali ya. Nah, silakan tulis mirip dari baris 17 sampai baris 23 ya. Mirip ya. Mau dilakukan copy paste boleh, mau ditulis ulang boleh. Tulis ulang lagi aja ya, biar mahir ya. Baris 17 aja, baris 17 sampai 23. Nah, ya benar J sama dengan J++ ya. Lalu baris 29 enter si out ya. Nah, ini kita akan ubah nih ya, baris 26 sampai 29 menjadi strukturnya for. Caranya, lakukan blok pada while sampai J lebih kecil dari N, tutup kurung ya. Sampai itu coba di blok dulu, lalu dilakukan cut ya, baris 26 di blok. Sampai kurung tutup saja ya. Ya, di cut, Ctrl X, ganti do, lalu pada baris 29 akhir, kita tempel di sana, paste, Ctrl V, ya, titik koma, jangan lupa, titik koma. Nah, itu adalah do while ya. Silahkan coba dieksekusi ya, dikompil lalu dieksekusi dan perhatikan apa yang membedakan ya. Oke, coba yang bawah kita ubah juga ya ke do while ya. Yang baris 38 sampai 42 ya.
Silakan di copy paste boleh, ditulis ulang boleh ya. Kalau disarankan dari saya ditulis lagi ya, agar membiasakan ya. Oke. Oke ya. Sebentar ya. Keren-keren ya. Oke, kembali lagi ke source code-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk bilangan ganjil ya?
Gimana tuh bilangan ganjil tuh? Berarti angka-angkanya hanya satu, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ya, dan seterusnya. Karena bilangan ganjil adalah bilangan kalau kita lakukan operasi pembagian dengan angka 2, maka akan menyisakan angka 1. Ya. Oke. Kalau bilangan genap dibagi angka 2 akan menyisakan angka 0 dia ya. Seperti itu. Nah, ini bebas mau copy paste yang dari baris yang di atas, misalkan baris belasan tadi, nanti baru kita akan ubah ya. Coba ke atas dulu ya, ke atas bisa dilakukan copy paste ya. Baris yang mau yang while boleh, yang for boleh, yang for aja dulu, yang for biar lebih mudah. Baris 11 ya, 11 sampai dengan 14 ya, kita kopas. Oke, kita copy, Ctrl C, dan kita letakkan paling bawah ya. Nah, maka cara pertama, yakni kita akan membagi dengan angka 2 dan mengecek apakah hasilnya bersisa satu atau tidak. Nah, gitu ya. Karena itu untuk baris 53 semuanya, baris 53 kita blok dulu dan Ctrl X ya, kita cut dulu. Nah, kita akan lakukan pemberian percabangan di sini ya. If, oke, buka kurung, K dibagi ya, persen ya, maaf, persen ya. Persen, artinya dia modulo ya. Persen 2 sama dengan 1. Oke, buka kurung kurawal di luar, enter ya. Nah, Ctrl V, kita salin di situ, tempel ya. Ctrl V, udah selesai. Itu adalah bilangan ganjil. Coba silakan dilakukan compile dan eksekusi ya. 13579 yang dihasilkan ya. Oke, itu adalah bilangan ganjil dia. Oke, kalau bilangan genap Pak Barja, tinggal kita ubah sama dengan 0 ya. Nah, gitu itu adalah bilangan genap ya. Artinya kelipatan dari angka 2. Coba untuk baris 52 sampai dengan 56. Nah, saya minta untuk mengganti ya, mengubah ya, melakukan alterasi ke bentuk while dan do while. Silahkan. Boleh di copy paste boleh. Kalau enggak kita gunakan satu-satu dulu ya, silahkan. Copy boleh di situ silahkan. Silakan bisa cek dulu ya contoh-contoh yang while-nya ya. Mengubahnya bagaimana tadi. Copy paste yang di atas saja sebaiknya. Kalau untuk yang if-nya bisa. Atau bebas deh, bebas menurut Hanisa ya, menurut Fazila seperti apa ya. Baiknya silahkan.
Oke ya, untuk yang dualnya berarti strukturnya udah benar ya. While-nya itu tetap sebenarnya ya, while k lebih kecil dari n ya, lebih kecil dari n. Yang diubah adalah pada baris 61 ya, dilakukan cut. Kita berikan dia kondisi atau percabangan ya. Oke, coba cek. Nah, cek cut ya, Ctrl X. Setelah itu kita beri if ya. If, nah gitu. Silakan. Sama if-nya seperti itu. Baris 61, baris 61 akhir tekan enter ya. Tekan enter lalu Ctrl V. Enter, kurung kurawal tutup. Silakan coba run dulu. Oke, sip, sip. Sekarang yang while ya. Silakan diubah ke bentuk while. Itu baris 63 ada K++ tadi gimana tuh? Coba um, baris 64 sampai 62 dihapus ya. Setelah itu tanda plus-plus di baris 61 juga dihapus. Oke, terus baris 61 yang tanda plus-plus itu. Nah, sekarang kembali ke baris 62 ya. Hapus dulu tanda plus-plusnya itu, baris 61.
Ya, hapus semua. Oke. Sekarang ke baris 62, tambahkan K++ ya. Tadi terhapus ya. Titik koma ya. Oke, nah sekarang kita akan ubah ke dalam bentuk while ya. Nah, bagaimana bentuk while? Coba silakan. Bentuk while itu silakan di baris 66 ya, tuliskan bagaimana untuk struktur perulangan yang while. Boleh lihat contohnya nggak apa? Dilihat contohnya ya. Nah, baris 66 tidak perlu ya. Baris 66 integer K-nya itu dihapus karena di atas sudah ada ya. Lalu baris 67 while K kurang dari N. Nah, bukan seperti itu ya. Oke, kurang dari lebih kecil dari N. Dan baris 68 kita lakukan Ctrl X dulu ya. Cut. Kita berikan kondisi ya. If K seperti itu dia. Tekan enter aja. Nah, enter di baris 68, paste, Ctrl V. Udah selesai ya. Kita coba compile dan eksekusi. Oke ya, benar ya. Coba ke bawah lagi, ke bawah, paling bawah. Sepertinya ada yang terhapus. Oh ya, belum ada. Coba pada baris 57 akhir, tekan enter dua kali. Oke, kita tulis K sama dengan 0 ya. Titik koma ya. Setelah itu run ya. Oke ya, sip. Nah, itu dulu ya untuk materi hari ini. Barangkali ada yang ingin ditanggapi atau dikomentari, silakan. Tidak ada.
Tidak ada, silakan Fazila Nisa. Ada Pak. Oke, kata. Oh, oke oke, sip sip sip. Sini sini. Ayo. Kalau gitu kita akhiri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, di sini kita tidak mempelajari langsung ya, padahal sebelumnya baru pengantar C++ ya. Tapi kali ini saya langsung ajak berdasarkan dari pengalaman ya materi sebelumnya, yakni dari bahasa algoritmik kita ubah ke Pak, kan Pascal, di bolet sini bisa. Java ya, atau mungkin C. Nah, sekarang dicoba langsung ya ke C++. Nah, di situ sama sebenarnya intinya gitu ya. Yang penting algoritmanya kita ketahui ya, kita bisa mendefinisikan dengan tenang, dengan seksama, dengan cermat ya dan tepat ya. Dan sekali lagi di algoritma tidak ada yang mana yang benar ya, mana yang salah tidak ya. Yang ada yakni lebih efektif atau tidak ya. Kalaupun misalkan diperoleh yang tidak efektif, ya berarti harus kita diskusikan sebenarnya gitu. Harus kita diskusikan, tidak perlu apa namanya dicemooh gitu ya. Keliru padahal banyak banyak sudut pandang, masing-masing orang memiliki sudut pandangnya sendiri ya. Karena di awal kita sampaikan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, beberapa orang lain mengatakan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Ya. Atau 0 ditambah 3 sama dengan 3 ya. Dan seterusnya, banyak cara seperti itu. Oke, seperti itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.